Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim yang normal pada wanita, ya ini terletaknya di dalam panggul ya. Kemudian disangga oleh otot-otot dan juga jaringan di sekitarnya. Otot-otot dan jaringan penyangga dari rahim, ya ini lama-lama bisa melemah. Ya misalkan akibat persalinan, ya akibat penuaan, ya akibat kehamilan. Ya ini lama-lama bisa melemah. Kalau seandainya dia melemah, ya rahim bisa turun. Kemudian bahkan bisa sampai menonjol keluar dari ya mulut vagina. Kondisi ini ya disebut dengan turun peranakan ya, orang ngomongnya peranakannya turun ya, ataupun kalau medisnya prolap uteri. Ya akibat apa? Ya tadi ya, karena otot jaringan yang menyangga rahim itu melemah ataupun adanya kelemahan. Akibat hal itu ya dia tidak mampu mempertahankan posisi rahim ya dengan posisi yang semestinya. Apa sih penyebab turun peranakan? Ya sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Ya kalau turun peranakan disebabkan karena melemahnya otot dan juga jaringan-jaringan penyangga dari rahim. Ya akhirnya rahim bisa turun. Kemudian kondisi ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Ya misalkan yang pertama itu adalah lahir ataupun melahirkan, itu berat badan anaknya itu 4 kilo ataupun lebih, ataupun melahirkan bayi kembar. Dan tentu ya ini memiliki riwayat persalinan per vagina ataupun persalinan normal. Yang kedua, mengalami penurunan kadar estrogen. Ya ini biasanya pada masa menopause. Yang ketiga tentu ya penuaan ataupun bertambahnya usia. Jadi usia menopause, usia tua ya rentan mengalami hal ini. Yang keempat, orang yang obesitas ataupun berat badannya berlebihan. Yang kelima, sering mengalami sembelit yang kronis ya, artinya susah buang air besar dalam waktu yang lama. Artinya kan kalau orang susah buang air besar ini kan sering mengejan. Yang keenam ya, orang yang batuk lama ataupun batuk kronis. Jadi orang-orang yang batuk, nah ini kan memberikan tekanan pada bagian perut. Dan yang terakhir ya, riwayat mengangkat beban-beban ataupun benda-benda berat-berat. Apa saja gejala turun peranakan? Nah untuk gejalanya sendiri kalau masih ringan ya, tahap-tahap awal ini nggak ada gejala. Tapi kalau sudah sedang ataupun berat ya baru ada gejala yang bisa dirasakan. Ya misalkan nyeri saat berhubungan seksual, ya rasa tidak nyaman ketika berjalan. Ya kalau berjalan tuh agak ada yang mengganjel atau nggak nyaman. Yang ketiga, rasa penuh ataupun rasa tertekan di panggul. Yang mengalami sembelit ya, jadi susah buang air besar. Nyeri di bagian panggul, ya punggung bawah, ya perut bawah. Ya bisa keluar darah dari vaginanya, kemudian bisa keluar juga jaringan dari vaginanya menonjol. Sering mengalami infeksi kandung kemih, ya tapi infeksi saluran kemih. Ya kemudian adanya gangguan berkemih, ya bisa sulit untuk membuang air kecil. Ya sulit mengontrol buang air kecil ataupun ya masalah ketika buang air kecil. Bagaimana cara mengobati turun peranakan? Untuk menangani turun peranakan ya ini tergantung tingkatannya ataupun kondisinya. Kalau seandainya ringan ya ini bisa dilakukan perawatan sendiri ataupun mandiri di rumah. Ya jadi bisa dilakukan perawatan mandiri agar tidak terjadi keparahan ataupun mencegah keparahan. Ya bisa mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran biar tidak sembelit. Yang obesitas bisa menurunkan berat badannya, bisa melakukan senam kegel ya agar otot-otot panggulnya kuat. Kemudian kalau sedang berat ya ini perlu bantuan medis ya ataupun tindakan dari dokter. Ya misalkan pemasangan cincin ya, cincin ini tujuannya biar vagina ya itu bisa menahan rahim ya, jadi supaya nggak turun. Ya tetapi ini untuk kondisi-kondisi yang tidak bisa dilakukan operasi ya biasanya. Kemudian penggunaan cincin ini harus sering dibersihkan ya untuk mencegah terjadinya infeksi. Tetapi kalau seandainya berat dan juga bisa dioperasi ya biasanya ini dilakukan operasi ya untuk memperbaiki posisi rahim tadi ya agar tidak turun. Atau misalkan ya rahimnya tidak bisa dipertahankan ya ini rahimnya bisa dipotong ataupun dibuang. Komplikasi dari turun peranakan. Kalau ngomongi komplikasi ya ini bisa terjadi ya untuk turun peranakan. Misalkan kalian bisa mengalami sistokel ataupun kandung kemihnya ikut turun juga ya. Jadi kandung kemih ini juga bisa ikut turun ya pada kasus ya prolap uteri. Kemudian rektokel.
Ini kondisi di mana rektum itu bisa menonjol ke vagina. Kalau tadi kan sistokel ya, kandung kemih turun bisa menonjol ke vagina. Ini rektokel. Dan yang terakhir, ini kalian bisa mengalami infeksi saluran kemih berulang. Dok, bagaimana nih cara pencegahan dari turun peranakan? Ya kami para wanita nggak mau nih sampai mengalami turun peranakan. Ya nggak ada salahnya ya untuk melakukan tindakan pencegahan. Karena mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Yang pertama, bisa berolahraga secara teratur, ya misalkan senam Kegel, ya agar otot-otot panggul kalian itu kuat, ya khususnya yang persalinan normal. Walaupun olahraga bagus, jangan sampai olahraganya berlebihan atau sampai mengangkat beban-beban yang terlalu berat ya. Nah, memaksakan kondisi kalian ini nggak boleh. Yang kedua, banyak makan serat, sayur, buah-buahan. Artinya ini untuk membantu supaya kalian tidak mengalami sembelit. Jadi buang air besarnya lancar, ya mengurangi resiko sembelit. Ya ini akan menurunkan resiko kalian turun peranakan. Yang ketiga, kalau seandainya kalian mengalami batuk. Batuk ini yang nggak nyaman ya, gatal tenggorokan, baik batuk berdahak, batuk kering. Ya kalau seandainya lama bisa bikin sakit perut kencang ya. Jadi kalau batuk ya kunjungilah dokter ya kalau kalian sudah mencoba cara herbal, membeli obat herbal tapi nggak sembuh-sembuh ya kunjungi dokter. Kemudian yang berat badannya berlebihan ataupun obesitas ya turunkan berat badannya. Berat badannya yang sudah ideal ya jaga berat badannya. Nah itu tadi teman-teman ya pembahasan seputar tentang turun peranakan ataupun prolap uteri. Semoga para wanita yang menonton video ini tidak mengalaminya. Saya doakan amin. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.